Hai semuanya, sadar nggak sih akhir-akhir ini ada hal yang aneh tapi kayaknya malah udah jadi hal yang biasa. Kita bisa lihat anak muda yang outfitnya mahal, gadgetnya paling baru, lifestyle-nya high class tapi kenyataannya masih nebeng hidup. Entah itu masih numpang di rumah orang tua, minta duit tiap bulan, atau malah nyicil gaya hidup dari kartu kredit yang tagihannya nggak kebayar-bayar. Lucunya, ini bukan kejadian 1-2 orang, ini mulai jadi pola. Di Instagram kelihatannya semua orang sukses. Feed isinya liburan, pamer OOTD, ngopi di kafe yang harga es batunya lebih mahal dari ongkos ojek ke sana. Story-nya isinya unboxing barang-barang branded, nge-gym di tempat premium, dan makan steak mahal yang harganya bisa setara dengan uang belanja sebulan. Tapi coba ketemu langsung. Di balik semua itu, ada sisi yang jarang terlihat. Bisa jadi mereka kerja serabutan hanya untuk beli sepatu bermerek. Masih tinggal di rumah orang tua meskipun usianya sudah cukup untuk mandiri, atau hidup bergantung pada pasangan dan menikmati fasilitasnya, bukan karena salah, tapi jadi masalah ketika semua itu ditampilkan seolah hasil jerih payah sendiri. Semua terlihat sempurna di luar, padahal kenyataannya kosong di dalam. Bukan berarti kita nggak boleh tampil kece ya, nggak ada yang salah dengan pengen punya barang bagus, jalan-jalan, atau ngejar impian. Tapi ketika semua itu cuma jadi alat buat kelihatan keren, bukan cerminan kondisi asli, disitulah masalahnya. Kita hidup di zaman di mana validasi dari orang lain lebih penting daripada kenyamanan diri sendiri. Dikit-dikit upload, dikit-dikit pamer. Padahal, di belakang layar tidur gelisah mikirin utang atau pura-pura sibuk biar nggak ketahuan nganggur. Kalau ditanya kenapa bisa gitu jawabannya banyak. Salah satunya, tekanan sosial. Hari gini, kalau kamu nggak ikut tren, kamu dikira nggak up to date, nggak update iPhone terbaru, ketinggalan zaman, masih pakai motor lama, nggak estetik, belum pernah ke Bali, hidupmu belum lengkap. Semua standar kebahagiaan tiba-tiba berubah jadi visual, bukan isi. Bukan soal kamu bahagia, tapi kamu kelihatan bahagia atau enggak. Dan ketika kamu mulai mengukur diri dari apa kata orang, kamu bakal terus berlari di lomba yang nggak pernah selesai. Ada juga yang terjebak karena krisis identitas. Banyak orang belum benar-benar kenal dirinya sendiri, jadi cenderung ikut apa yang dianggap ideal. Cowok harus punya mobil sejak muda. Cewek harus selalu glowing. Semua harus terlihat mapan sebelum 25, padahal kenyataannya banyak yang baru mulai merintis hidup di usia itu. Tapi karena media sosial menampilkan ilusi bahwa semua orang sudah sukses, kita jadi berlomba mengejar standar yang belum tentu cocok buat diri kita. Akhirnya, demi terlihat setara, banyak yang mulai pamer pencapaian yang bukan miliknya. Kredit sini, minjem sana, nebeng sana, pura-pura kuat di mana-mana. Ironisnya, makin banyak yang pamer, makin banyak juga yang ikutan. Efek dominonya nyata. Yang awalnya cuma satu orang beli jam tangan mewah biar kelihatan keren, sekarang semua orang pengen punya. Padahal jam tangan itu nggak bisa bikin kamu naik jabatan atau tambah pinter. Tapi karena semua orang ngelakuin, kita jadi ngerasa harus juga. Kalau nggak, takut dikira kalah. Padahal, hidup tuh bukan kompetisi gaya-gayaan. Nggak ada hadiah buat yang outfitnya paling mahal, tapi keuangan pribadinya chaos. Satu hal yang sering kelewat, orang yang hidup dengan gaya yang lebih dari kemampuan, ujung-ujungnya stres sendiri. Nggak semua orang bisa jaga muka terus. Pura-pura kuat itu capek. Pura-pura punya itu melelahkan. Kita mikirnya, ini sementara aja. Nanti juga nyusul sukses beneran. Tapi tanpa disadari, kita malah makin dalam terjebak di gaya hidup palsu yang makin sulit ditinggalin. Kita bikin standar tinggi untuk diri sendiri yang sebenarnya nggak kita sanggupi. Dan makin lama kita bertahan di situ, makin sulit balik ke realita. Coba pikir, seberapa sering kamu beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang ketinggalan? Seberapa sering kamu posting sesuatu biar ada yang bilang keren, bukan karena kamu seneng? Seberapa sering kamu bandingin hidupmu yang penuh perjuangan sama hidup orang yang kamu lihat 1 menit di TikTok? Kalau jawabannya sering, berarti kamu nggak sendiri. Banyak yang kayak gitu. Tapi bukan berarti itu wajar atau harus diterusin. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang numpang hidup sambil pamer itu kadang merasa berhak, merasa nggak salah, padahal logikanya nggak masuk. Kalau kamu masih disuplai orang tua tapi gayamu kayak CEO, ada yang harus ditinjau ulang. Kalau kamu minta dibayarin pasangan sambil ngejar hidup ala influencer, mungkin itu bukan cinta, tapi tuntutan yang dibungkus manis.
Cinta nggak harus soal uang, tapi juga nggak bisa buta soal realita. Kalau hubungan dibangun di atas tuntutan gaya hidup, lama-lama rasanya bisa hilang. Sama halnya dengan ambisi, bagus kalau kamu ingin sukses, tapi jangan sampai menipu diri sendiri demi terlihat udah sampai. Mungkin ada yang bilang, loh, hidup kan harus menikmati. Iya, betul. Tapi menikmati bukan berarti memaksakan. Kamu boleh menikmati es krim, tapi jangan sampai kamu ngutang buat makan es krim tiap hari. Kamu boleh jalan-jalan, tapi jangan sampai kamu lari dari tanggung jawab. Kita kadang suka lupa, hidup tuh bukan tentang apa yang kita tampilkan, tapi apa yang kita bangun. Dan fondasi hidup nggak bisa dibangun dari likes, komen, atau pujian kosong. Banyak yang berpikir, kalau tampil keren, maka otomatis dihormati. Tapi respect itu datang dari value, bukan dari brand. Orang bakal segan sama kamu karena kamu punya prinsip, bukan karena kamu pakai sneakers seharga gaji sebulan. Gaya itu bisa dibeli, tapi karakter enggak. Dan sayangnya, makin banyak orang yang ngejar gaya karena mereka nggak sempat atau nggak mau bangun karakter. Lebih gampang kelihatan sukses daripada beneran sukses. Lebih gampang pamer daripada berproses. Buat yang lagi ngerasa terjebak di situasi kayak gitu, ini saatnya refleksi. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat berhenti sejenak dan nanya, apa yang sebenarnya kamu cari? Kalau ternyata jawabanmu adalah pengakuan, maka kamu lagi lari ke arah yang salah. Karena pengakuan sejati datang dari pencapaian, bukan penampilan. Dan kalau kamu butuh sesuatu buat memulai hidup yang lebih jujur dan seimbang, mulai dari hal kecil aja. Misalnya, mulai berani tampil sederhana. Nggak usah takut dikira nggak mampu. Justru keberanian buat tampil apa adanya itu mahal banget. Kalau kamu butuh alat bantu buat merapikan keuangan biar nggak terjebak gaya hidup palsu, sekarang udah banyak tools keuangan yang bisa dipakai. Bahkan ada banyak yang simple yang bisa bantu kamu pantau keuangan harian. Nggak perlu ribet, cukup tahu kemana uangmu pergi, dan dari situ kamu bisa mulai kontrol hidupmu sendiri. Kadang kita nggak sadar udah habisin jutaan cuma buat hal yang sebenarnya nggak penting. Alat kayak gini bisa banget jadi alarm kecil buat ngingetin, kamu itu kerja buat hidup, bukan buat kelihatan hidup. Sebenarnya, hidup sederhana itu bukan berarti kamu kalah, justru itu bentuk kontrol diri yang tinggi. Ketika kamu bisa bilang enggak ke hal-hal yang enggak perlu, kamu menang. Ketika kamu bisa bilang cukup di tengah dunia yang serba kurang, kamu lebih dewasa dari yang kamu kira. Dan kalau kamu bisa tetap bahagia tanpa perlu pengakuan dari orang lain, kamu udah selangkah lebih maju dari banyak orang yang kelihatannya wow, tapi hatinya kosong. Mau sampai kapan numpang hidup tapi gaya kayak sultan? Dunia nyata tuh keras. Yang kamu pamerin di Instagram gak bisa bayar cicilan. Yang kamu unboxing tiap minggu gak bikin kamu tahan banting di dunia kerja. Suatu saat, kamu bakal capek sendiri ngejar validasi dari orang yang bahkan gak peduli kamu makan apa hari ini. Dan ketika momen itu datang, kamu bakal sadar, yang penting tuh bukan kelihatan kaya, tapi beneran bisa hidup nyaman tanpa pura-pura. Mungkin udah waktunya berhenti jadi penonton hidup orang dan mulai jadi pemeran utama di hidup sendiri. Hidup yang kamu bangun dari nol bakal jauh lebih indah dari hidup yang kamu tempel dari pinjaman orang lain. Dan percaya deh, kebahagiaan yang gak perlu dipamerin itu justru yang paling tulus dan tahan lama. Jadi, yuk pelan-pelan belajar lepas dari bayang-bayang ekspektasi palsu. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup tuh bukan soal siapa yang paling kelihatan keren, tapi siapa yang paling damai jalanin harinya. Dan damai itu datang dari kesesuaian antara yang kamu tampilkan dan yang kamu rasakan. Ketika kamu bisa jujur sama diri sendiri, kamu gak akan lagi butuh tepuk tangan dari luar. Semoga video kali ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.